Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Salsabila. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar istilah marketing STP? STP ini punya kepanjangan segmenting, targeting, dan positioning. Nah, dalam memahami tentang STP ini, hari ini kami akan berusaha menjelaskan ke kalian tentang study case perusahaan BMW atau yang biasa kita kenal dengan BMW. Bavarian Motor Work atau yang dalam bahasa Jermannya merupakan kepanjangan dari perusahaan BMW. Bavarian Motor Works atau yang kita kenal dengan sebutan BMW merupakan perusahaan otomotif Jerman penghasil mobil dan sepeda motor. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Vogt. BMW dikenal sebagai perusahaan penghasil mobil mewah dengan performa tinggi dan perusahaan pertama yang menggunakan ABS atau Anti-Lock Braking System. Merupakan perusahaan yang dihormati secara internasional dengan penjualan mencapai 106 miliar dolar. Pada tahun berdirinya yaitu 1916, BMW merupakan perusahaan produsen mesin pesawat terbang. Kemudian pada tahun 1929 BMW telah berhasil menciptakan mobil pertamanya. Pada tahun 1945 BMW telah berkembang menjadi produsen mobil dan sepeda motor. Dilanjut pada tahun 1980, posisi BMW di segmen kemewahan dan performa telah dibangun dengan kokoh. Tahun 1990, BMW telah mempunyai 400 dealer di Amerika Serikat. Pendapatan perusahaan mencapai 53 euro miliar atau 76 miliar dolar. Hingga kini BMW menjadi perusahaan yang dihormati secara nasional maupun internasional. Pada awalnya, logo BMW ini dianggap sebagai penghormatan di mana hari-hari berdirinya perusahaan produsen pesawat terbang yang dimaksudkan untuk menunjukkan warna The Free States of Bavaria. Perusahaan BMW melakukan perubahan dalam logonya itu sebanyak 6 kali hingga perubahan logonya yang menjadi sekarang di tahun 2020 hingga sekarang. Nah, perusahaan BMW ini juga membagi segmentation-nya menjadi 4 unsur. Yang pertama, geografik, kedua, demografik, ketiga adalah psikografik, yang keempat adalah behavioral. Saya akan memberikan contohnya masing-masing dari setiap segmentasi ini. Yang pertama, geografik. Pasar BMW secara geografik, contohnya secara domestik itu adalah domestik atau orang-orang internasional, atau masyarakat misalnya yang tinggal di daerah perkotaan atau urban. Kedua, secara demografik, pasar yang membeli produk BMW ini secara income memungkinkan adalah orang-orang dengan penghasilan yang tinggi. Ketiga, secara psikografik, salah satu contohnya adalah achievers atau orang-orang yang memilih untuk membeli produk premium untuk menunjukkan kesuksesan mereka. Unsur yang keempat adalah behavioral. Nah, salah satu contohnya itu adalah dari benefits yang mereka dapatkan dari produk BMW ini. Contohnya adalah mereka bisa mendapatkan kualitas yang baik, kecepatan, dan expression of high status. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari BMW. Yang pertama adalah kekuatan dari perusahaan BMW adalah superior quality, reliability, and service, kemudian merek yang kuat dan diakui, unique brand positioning, customer loyalty, tim pemasaran yang profesional dan berpengalaman. Kemudian ada weakness dari BMW adalah harga yang lebih tinggi, kampanye iklan yang lebih kecil, biaya tinggi untuk memastikan diverifikasinya produk. Kemudian ada opportunity dari BMW adalah improving performance of vehicles, creating new featuring, more or new product. Kemudian yang terakhir, trait dari BMW adalah pesaing yang kuat. Pesaing akan melakukan
can't copy the short film idea. Dan yang terakhir, kemungkinan untuk tidak meningkatkan penjualan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana BMW mengoperasikan konsumennya dan mengapa ini berfungsi untuk BMW? Jadi, yang dilakukan perusahaan BMW dengan menggunakan segmen pasar geografi, demografi, dan psikografi behavioral. Pada segmen geografi ini, dia dibagi menjadi dua bagian. Ada region dan dynasty. Lalu ada segmen demografi. Segmen demografi ini dia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada age, gender, lifestyle, dan icon. Dan ada juga segmen psikografi. Segmen psikografi ini dia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inovator, activer, thinkers, dan experiencer. Dan ada juga segmen behavioral. Segmen behavioral ini dia dibagi menjadi 6. Yang pertama ada needs, yang kedua ada benefit, occasion, user status, user right, dan loyalty status. Maka dengan melakukan pembagian pasar ini ke dalam segmen yang berbeda, hal ini dapat membuat perusahaan berhasil menargetkan pasar yang sedang tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Putri Utami. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dilakukan perusahaan BMW dengan baik untuk memasarkan atau meningkatkan produknya di segala segmen. Dalam sejarah perusahaan berdirinya BMW telah menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk membangun perusahaannya. Dengan tidak hanya dengan produknya serta logonya yang membawa reputasi dari pemiliknya. Proses berkelanjutan dengan kemajuan teknologi penelitian dan pengembangan mengambil inti dari kompetitif BMW dengan yang dikenal dengan kualitasnya, kehandalannya, dan keunggulan dari pelanggan yang loyalty serta unggul. Strategi pemasaran BMW, perusahaan BMW terus menambah dealer mereka yang resmi di berbagai belahan negara, di berbagai daerah, dan untuk terus mengembangkan kualitas serta mengevaluasi kualitas. Tagline merupakan senjata andalan dalam dunia bisnis untuk menarik perhatian publik. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu arti dari tagline BMW tersebut. The Ultimate Driving Machine. Ultimate menurut kamus memiliki makna maximum, highest, yang terbaik. Sedangkan driving machine berarti mesin penggerak atau otomotif, yang bila digabungkan berarti mesin penggerak terbaik. Pernyataan dalam tagline BMW didukung dengan diagram positioning yang kami temukan. BMW berada di kanan atas diagram yang menandakan ia masuk dalam kelompok high price with high quality. Maka dari itu, kami sepakat bahwa BMW tidak perlu mengganti tagline-nya. Karena The Ultimate Driving Machine sudah sangat merepresentasikan produk mereka dan sudah menjadi tagline yang powerful bagi BMW di marketnya. Pendapat kami ini diperkuat dengan salah satu artikel di New York Times yang kami temui, yaitu sebagai berikut. Dalam satu iklan tayangan video, The BMW Family of Cars mengatakan, "We don't make sport cars, we don't make SUVs, we don't make hybrid DEs, we don't make luxury sedans, we only make one thing, the ultimate driving machine." So, should BMW ever change its tagline, the ultimate driving machine? Yes or no? Jawaban kami adalah no. They don't have to change their tagline karena dapat kita lihat bagaimana klaim di tagline BMW itu sudah sangat sesuai dengan image mereka di publik. So, tadi itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai study case BMW. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk apresiasinya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan komen.